Ya, tadi Anda katakan kami mengapa menyembah menjadikan Tuhan jadi manusia gitu. Oke. Kita kan berbicara sesuai ayat yang tertulis dan kami yakin kitab suci kami ini suci kan gitu. Oke. Di Matius 1 ayat suci 1 apa? di sini. Suci firman Allah. Firman Allah tidak boleh diubah-ubah oleh manusia gitu, karena ini punya kekuatan gitu. Karena ini firman Allah gitu ya. Tidak bisa. Bisa nggak firman Tuhan itu direvisi, bisa nggak? Direvisi juga tidak bisa, hanya bisa diterjemahkan ke bahasa masing-masing yang ada di dunia. Kalau direvisi kalau tidak terjemahan bisa nggak direvisi? Terjemahan bisa direvisi. Direvisi tidak bisa. Revisi bisa. Itu kan artinya diubah. Itu tidak bisa. Hanya dibaguskan boleh. Lebih ini maksudnya lebih ke bahasa yang cepat dimengerti gitu bisa. Tapi kalau direvisi tidak bisa. Karena ini firman Allah, ini ibaratnya Yesus ini yang kalau ular berbicara begini kali ya. Yesus ini. Ya Alkitab ini gantinya Ini kalau ular Yesus berbicara itu. begini. Ular berbicara ya begini. Firman Tuhan tidak bisa direvisi. Terjemahan bisa direvisi. Berarti kita juga tidak bisa. Terjemahan juga tidak bisa direvisi. Tidak bisa. Berarti, terjemahan pun tidak bisa. Lah faktanya kita setiap saat direvisi. Tidak, hanya diterjemahkan, contoh bahasa Yunani diterjemahkan ke bahasa Indonesia gitu, iya. Bahasa Indonesianya direvisi gimana dong? Tidak ada yang direvisi, tidak ada. Kata siapa? Setiap tahun itu boleh dibilang kitab direvisi terus. Makanya ada yang dikatakan terjemahan lama, ada terjemahan baru. Dicetak ulang, iya, karena manusia lahir bertambah. Ya dicetak ulang supaya yang lahir manusia yang lahir itu punya Alkitab juga, kan dicetak ulang gitu. Bukan dicetak ulang, tapi direvisi. Oke, sekarang gini aja aku jelaskan aja yang tadi ya. Kenapa kami tidak bukan kami yang mengatakan Tuhan jadi manusia, tetapi memang itu ketetapan dari sorga, gitu ya. Ketetapan dari sorga, ketetapan dari Allah Bapa bahwa Allah Putra akan jadi manusia. Ini yang kau sebut manusia. Tuhan Bapa ini siapa? Yang kau sebut Tuhan Bapa itu siapa? Oke. Tuhan Bapa itu adalah Allah dari segala sesuatu bersumber dari Allah. Itu dia Allah Bapa. Ngomong apa jadi sampean? Firman, aduh gimana sih? Kita kan harus sesuai yang ayat sih, ayat yang di Alkitab kan, gitu loh. Ngomong apa kamu? Jadi kalau kamu mau mengubah ayat di Alkitab kami, berarti yang mengubah itu kamu, bukan kami. Lah, kitabmu setiap saat dirubah. Gimana sih? Sekarang kita baca ayat yang tercatat di Alkitab, gitu aja. Jangan kita bilang Alkitabmu diubah gitu, nggak usah. Maksud lu apa? Kitabmu itu setiap saat dirubah-rubah. Di mana buktinya? Ada bukti. Di mana buktinya? Ada kita lihat. Video kan orang itu mengubah-ubah. Di mana orangnya yang mengubah? Iya, kita coba lihat ya. Tapi di sini di dalam jelas yang mengubah-ubah gitu loh. Loh, kenapa jadi saya?
Lah iya, kau bilang di sini kan ketetapan dari Allah Bapa bahwasannya firman jadi manusia. Kamu bilang kenapa kamu mengatakan Tuhan jadi manusia? Padahal itu kan ketetapan dari Allah Bapa gitu. Kamu bilang kami yang membuat Tuhan jadi manusia. Kan berarti kau yang mengubah ayat Alkitab. Di mana? Coba tunjukkan di mana dalilnya di agama Yahudi Elohim menjadi manusia itu di mana? Bukan Elohim, Coba. firman jadi manusia. Dimana, Firman jadi manusia. Ya kalau firman jadi manusia, ya semua alam semesta ini juga berasal dari firman. Alam semesta ini berasal dari firman. Manusia juga ini berasal dari firman menjadi manusia. Oke, tapi lihat dulu dong urutannya. Kalau manusia ini dijadikan oleh firman, bukan dijadikan Allah. Kata siapa? Tuhan pencipta langit dan bumi. Apa sih ular tua ini Pencipta langit dan bumi itu menciptakan segala sesuatunya dengan berfirman. Maka segala sesuatunya disebut pada mulanya adalah firman. Kenapa? Karena segala sesuatunya itu berasal dari perkataan Tuhan. Tuhan menciptakan dengan cara berfirman. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Mazmur 33 nomor 9. Nah, jadi Tuhan menciptakan Yesus. Tuhan menciptakan Bang Suma. Jadi ketika Tuhan kemudian menciptakan Bang Suma, Tuhan itu berkehendak. Tuhan menghendaki Bang Suma itu hadir di bumi. Tuhan menghendaki Yesus lahir di bumi. Apakah Bang Suma keluar dari rahim? Terus apa bedanya? Apa bedanya di situ? Bedanya Bang Suma berasal dari persetubuhan ayah dan ibu. Yesus tidak berasal dari persetubuhan ayah dan ibu. Seketika roh turun kepada rahim Maria. Lahirlah Yesus. Kalau saya, roh turun, tetapi sebelumnya terjadi persetubuhan dulu. Ada pembuahan dari ibu, dari ayah ke ibu. Barulah kemudian roh itu turun, masuk ke dalam daging. Begitu juga Yesus. Bukan daging turun dari langit. Tuhan berfirman, langsung keluar turun dari langit. Daging jatuh. Sampai di bumi. Bukan begitu maksudnya. Jadi kedatangan Bang Suma di bumi ini dan kedatangan Yesus di bumi ini sama. Sama-sama dua manusia yang diciptakan dari kalimat yang keluar dari mulut Tuhan. Jangan kau seperti yang kau maksud kamu itu adalah Paulus. Agama pagan, Filipi 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Itu pagan. Theos, dewa Brahma, atau dewa Hercules, turun ke bumi, menjadi manusia. Itu pagan. Itu yang kamu maksud. Itulah Tuhanmu. Coba kau baca Filipi 2 itu. Jadi ada dewa Theos, tidak mempertahankan kedewaannya, ketuhanannya, keteosannya, melainkan mengosongkan dirinya, lalu turun ke bumi, mengambil tubuh manusia. Itulah Tuhanmu, si dewa itu. Kalau Yohanes 1 nomor 1 itu tidak keliru, itu tidak salah. Firman pada mulanya bersama dengan Tuhan. Ya memang betul. Firman yang dimaksud di situ adalah kehendak, keinginan, ide, gagasan. Ketika gagasan ini kemudian ingin teraplikasi menjadi makhluk, berfirman dia. Apa buktinya? Jibril datang kepada Maria. Maria, ya paman, penciptamu ingin kamu hamil dan melahirkan seorang anak bernama Yesus.
Ada nggak Yesus di situ di bulan ke-6? Nggak ada, Yesus nggak ada. Nanti Yesus itu ada setelah ibunya ngeden. Dia keluar menjadi bayi. Yesus sudah ada, hore. Di situ baru Yesus ada. Paham sampai situ? Jadi yang turun dari langit itu adalah roh. Selayaknya roh yang ada pada diri setiap manusia. Itu roh yang ada pada diri manusia, Zakaria 12 nomor 1. Jadi roh yang ada pada diri manusia itu adalah roh yang berasal dari Tuhan. Kejadian 6 nomor 3. Setiap roh manusia itu adalah roh yang keluar dari Tuhan, yang datang dari Tuhan. Termasuk rohnya Yesus. Pembedanya roh Yesus tanpa persetubuhan. Roh Bang Suma melalui kemudian kadar suami istri hamil melahirkan Bang Suma. Tak ada bedanya Yesus dengan Bang Suma itu, nggak ada. Nggak ada. Cuman Yesus dipilih menjadi wakil Tuhan untuk memperlihatkan bukti-bukti kehebatan Tuhan melalui nabinya, utusannya, lahirlah Yesus. Kalau Bang Suma dikasih kemampuan oleh pencipta langit dan bumi untuk membangkitkan orang mati, bisa nggak Bang Suma? Ya bisa. Kalau Bang Suma diberi kemudian mukjizat lahir tanpa ayah, bisa nggak Bang Suma? Ya bisa. Bang Suma berjalan di atas air, bisa nggak? Bisa. Saya berjalan di atas perut bom-bom aja bisa. Kalau Tuhan kasih kekuasaan itu, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tetapi karena dia diberi kuasa oleh Allah, Yesus bisa. Bang Suma kalau diberi kuasa seperti itu bisa nggak? Ya bisa lah. Dapat tidak? Tuhan yang menghendaki kok. Tapi Bang Suma tidak dapat berbuat apa-apa dari Bang Suma sendiri. Tapi faktanya saya bisa membangkitkan bom-bom. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya karena saya diberi kuasa. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu yang kumaksud adalah Yesus. Seorang yang ditentukan oleh Allah untuk melakukan mujizat, tanda-tanda kekuatan yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan manusia bernama Yesus. Nah, karena kau ini agama Kristen, pengikut Paulus, penyembah Kristus makhluk kuburan, maka kau mencoba untuk menipu dengan mengambil narasi Yohanes 1. Padahal bukan di situ. Ketuhanan Yesus, Kristus Yesus yang keluar dari kubur itu bukan berasal dari Yohanes 1, bukan. Berasal dari Filipi 2, Roma 14, Kisah Para Rasul 2, nomor 36. Dari sono berasal ketuhanan Yesus itu. Dari Roma 10, nomor 9, nomor 10, ketuhanan Kristus itu. Ketika Yesus dikatakan pada mulanya adalah firman, Bang Suma juga pada mulanya adalah firman. Bang Suma pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Lalu kemudian firman Allah itu menjadi daging. Ya iyalah. Dipanggillah mamaku. Opu, hamil ki, lahirkan ki seorang anak. Hendaklah kalau anak tak lahir, Opu, kasih miki nama Bang Suma di. Terjadi. Makanya malaikat Jibril, Roh Kudus datang kepada Yusuf, bapak tirinya. Bapak tiri, ya paman, istri lo akan hamil. Jangan kau ceraikan. Yang dikandung itu dari Tuhan, bukan dihamili sama orang. Dia itu hamil karena Tuhan yang menghendaki. Itu mukjizat. Oh ya? Jadi yang lahir ini nanti apa? Ulat bulu atau manusia? Ya manusia. Siapa namanya? Kasih nama Buroncong. Bukan. Kasih nama Yesus. Ya kasih nama Yesus. Tuhan gak dia? Bukan. Ketika dia datang apa pengakuannya? Aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Berarti dia bukan Tuhan yang turun. Berbeda dengan Filipi 2. Nomor 6, nomor 7. Yang turun jadi Yesus, Kristus. Itu adalah dewa. Sama ceritanya Krishna. Yang turun menjadi Krishna itu adalah Rahma. Sama ceritanya dengan siapa? Zeus. Yang turun jadi Zeus itu adalah Hercules. Yang turun dari Hercules itu adalah Zeus itu sendiri. Begitu Rasmi. Antam juga rahangmu nanti pakai sendal jepit. Dari dulu bodoh terus kau itu. Kapan pintarnya kau itu? Oke, aku boleh aku jawab dulu ya. Kita sapa dulu. Apa yang kamu jawab?
Sabar. Apa yang kamu Biar jawab? Saya tidak bertanya. Aku jelaskan. Sabar dulu. Ada Saya mau nyapa kekurangan di dulu ini. penjelasan itu, ada kekurangan. Sabar dulu Pak Bu Rosmi, sabar. Halo, selamat siang menjelang sore Pak KS. KS. Halo, Bang KS. Waduh, nggak ada orangnya ya. Kita turunkan. Lanjut, Guruna. Saya nggak bertanya resmi. Saya hanya mengatakan konsep Yesus Kristus yang dituhankan oleh Kristen itu bukan konsep Hellenisme bukan konsep daripada himne Plato, bukan, tapi konsep daripada konsep Hellenisme atau politeisme. Dewa turun ke bumi menjadi manusia. Makanya ketika dia turun, ada yang manusia sepotong, manusia sepotong, ada kuda sepotong, gitu loh. ada manusia sepotong, ada kambing sepotong. Ini yang turun ini adalah penjelmaan binatang bertanduk 7 bermata 7, itu yang turun ke bumi. Itulah Kristus yang kau sembah itu. Jadi sekali lagi saya katakan, ini yang ke-745 juta aku sampaikan sama Bu Rasmi. Jangan kau menjilat-jilat himne Plato, filsafat Yunani itu, jangan. Pada mulanya logos bersama dengan theos. Bukan itu yang dijual. Karena kalau itu cocoknya itu cocok. Tapi yang kau pakai itu sebenarnya adalah Filipi 2. Dewa mengosongkan dirinya lalu turun menjadi manusia. Itulah Kristus. Begitu resmi. Jadi dewa hilang di atas langit, turun di bumi, menjelma menjadi manusia. Gitu. Makanya Tuhanmu itu tetap kau akui satu. Kenapa? Karena yang satu itu, yang dewa itu sudah nggak ada lagi di atas, turun dia ke bumi. Nah, muncul pertanyaan, kenapa Yesus berdoa? Karena yang berdoa ini adalah anak Maria. Sementara yang kau tuhankan itu bukan anak Maria. Dia adalah dewa yang turun ke bumi. Mana dia? Ya itu yang keluar dari kubur. Itulah Tuhan kau. Oke, aku jelaskan dulu ya. Nah, itu baru betul. Jelaskan, tapi isinya dikeburkan. Lanjut. Oke, aku jelaskan dulu tentang Yohanes 1 ini ya. Oke, di sini pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Di sini berarti ada firman, ada Allah. Yang pertama Allah, lalu firman, ya kan? Lalu di sini dikatakan juga firman itu adalah Allah. Udah? Berarti ada Allah pertama dan firman Allah kedua, ya kan? Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, ya kan? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia di sini kan firman, Allah yang firman tadi atau Allah kedua. Segala sesuatu dijadikan oleh firman bersama-sama dengan Allah yang pertama tadi kan, karena dicatat pada mulanya ia bersama-sama dengan Allah, ya kan? Berarti mereka firman ini menjadikan segala sesuatu bersama-sama dengan Allah yang pertama tadi. Udah, menjadikan segala sesuatu itu artinya menciptakan langit dan bumi dan manusia. Udah, itu tadi firman ya. Lalu firman menjadi manusia. Nah, berarti firman atau Allah yang kedua tadi menjadi manusia. Sebelum jadi manusia, dia menciptakan langit dan bumi dan manusia. Berarti yang memberikan roh kepada kita manusia ataupun kepada Adam itu adalah Allah firman ataupun Allah yang kedua dengan kuasa Allah pertama. Gitu ya penjelasannya. Makanya jadi yang memberikan roh kepada Adam itu adalah Allah kedua ataupun Allah putra ataupun firman. Nah, lalu Allah kedua di Kejadian 1 menciptakan langit dan bumi. Barulah itu Allah kedua berfirman. Allah berfirman kepada Juma. Allah kedua yang memberikan roh juga kepada Juma. Ini Allah itu kedua, dia. Allah kedua. Ya. Ya, kan ada Allah kedua itu. Nah, itu dia. Makanya kalian Islam ini, ya, kalian menghujat boleh. Memang begitulah agama anjing, Islam, ya. Nah, agama kan binatang. Ya jangan ke bawah Allah tolol, bahlul. Okay. Aja teos, teos pertama, teos kedua, teos ketiga.
Loh, kan memang Allah Tritunggal kami kan. Di Alkitab kan Allah Tritunggal. Nah, Yesus berkata di Matius 28, memang beritakan Injil ke seluruh anak dunia. babi ini memang susah ditanya ini. Siapa Induk yang babi. percaya dibaptis atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya kan? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini kalau setan, udah Ya kan? turunkan aja binatang ini ngapain? Ntar lihat sini. Kau turun, kau binatang lonte, kau dibawa. Kau makanya itu jangan kau selalu pakai bikin anak itu ulekan yang baru-baru kau pakai cop cabe. Makanya mulutmu itu begitu. Kayak orang gila kau ngomong Allah pertama, Allah kedua, tai. Anak babi. Kau bilang kenapa kamu takut mengatakan Theos pertama, Theos kedua, Theos ketiga, Theos keempat. 7 Theos kau itu binatang. Di dalam Wahyu 5 nomor 6, inilah ketujuh roh Theos. Dasar lonte lanang, lonte gereja. Bikin mendidih darah. Allah. Kau dekat di sini, set, tumbuk mulutmu. Udah mukanya muka setan, pakai sebut nama Allah lagi depan kita, pret, najis. Kau bilang Theos, napa Theos? Kita saling menghargai, napa diskusi itu? Kau suka aja Theos atau Tuhan pertama, Tuhan kedua, Tuhan ketiga. Kenapa kau harus bawa nama Tuhan kami? Inilah kalian tidak mau dimaki tapi selalu cari gara-gara. Kurang ajar, memang kurang ajar, anak setan. Makanya selalu tiap hari makan babi ya, watak babi. Allah pertama, Allah kedua. Apa susahnya sih kau bilang Tuhan pertama atau Bapak pertama, Bapak kedua, Bapak ketiga? Jangan kau buat darah kami mendidih gitu loh. Oh, itu halal darah kau itu. Lonte, anak babi. Enggak cocok juga kau mewakili Kristen juga pun enggak cocok. Masa ada lonte berdebat? Enggak cocok kau itu. Masa lonte ikut mewakili Kristen? Mana ceritanya? Jangan mentang-mentang pesunda lebih dulu masuk surga. Kalau lonte masih aktif, jangan kau ikut berdebat agama. Kau kan bukan lonte pensiun, kau lonte aktif. Kecuali kalau lonte yang sudah pensiun, bolehlah mungkin kau sobat tobat. Ini kau masih lonte aktif, biadab. Sudah berapa kali saya harus katakan samamu, jangan pernah kau bawa nama Allah. Allah itu identik dengan Tuhan yang umat Islam. Kalau di dalam gerejamu kau mau pakai, ya silakan aja. Kau kan titisan penjajah, rampas punya orang. Tapi kalau di depan kami janganlah, kita saling menghargai lah, kan gitu. Umat Islam ini Tuhannya Allah. Lah aku kan menggunakan kata Allah. Iya sama aja itu Bahlul. Sama seperti orang-orang Inggris. One, tulisannya one. Kenapa kau tidak baca one kalau kau bercakap Inggris? One by one. Tetap aja kau ikuti cara bahasa Inggris kan? One by one. Kenapa kau tidak baca one? One by one. Pandai kali kau, dasar anak binatang. Kembali kepada bahasa, sumber bahasa. Latin A-L-L-A-H itu adalah hak milik kepunyaan umat Islam. Karena itu adalah nama dalam bahasa Arab, nama Tuhan. Habis itu kau bilang, kan punyamu Allah. Memang biadab kalian ini. Ada lagi, Allah SWT. SW itu gelar, SWT itu gelarnya. Nama pribadinya ya Allah, Latinnya Allah. Kita saling menghargai lah. Susahkah itu saling menghargai? Hah? Apa nggak bisa kita saling menghargai? Bisa kan? Berhenti rupanya kau dipecat dari Asosiasi Lonte Indonesia. Kalau kau sebut Tuhan dengan sebutan Tuhan. Hah? Kau dipecat dari Persatuan Lonte-Lonte Laknat Indonesia kalau kau menyebut sembahanmu itu dengan sebutan ilah. Kalau pingin kali bahasa Arab. Hah?
dibayar langgananmu rupanya kalau kau bilang Tuhan atau dewa. Dibayar kan? Tetap aja kau dibayar kan? Ya janganlah, saling menghargailah kita dalam diskusi ini. Kau sudah tahu umat Islam ini Tuhannya Allah, Latinnya Allah. Jangan lagi kau sebut juga dewa yang keluar dari kuburan itu dengan sebutan nama pribadinya Tuhannya umat Islam. Saling menghargai kita gitu loh. Kami umat Islam tidak pernah menyebut nama Tuhan kalian itu dan sebutan Yasas atau Yesus atau Yosos. Tetap aja kami menyebutnya Yesus. Bahkan terkadang kami menyebutnya alaihissalam. Yesus alaihissalam. Yesus atasnya keberkahan. Yesus atasnya keselamatan. Masa kami yang bukan penganut kasih, kau bilang kami ini rasis, tapi kami menyebut nama sembahanmu dengan baik. Kau menyebut nama sembahanmu dengan menghina sembahan kami. Allah pertama, Allah kedua, Allah ketiga. Allah lu lepak ulum mematu kemari dari kami itu. Lo lepak timumu tuh. Lo resek-resek matu timumu. Pasang ama kecuma tuh anak-anak ya. Lesin dona dia. Lo lepak tuh matu timumu lo gan rusuk timumu lo buat aja. Aja lalu bo. Hari-hari kon. Lo resek timumu matu. Mari dari kami tuh. Lo jemut-jemut timumu tuh. Lo kape-kape yang ngakmu. Tidak boleh begitu Rasmi. Biarpun kau itu dikenal lonte, jangan kau begitu, nggak bagus. Lonte juga punya etika dalam berbicara. Dan memang tidak pantas sih lonte bicara agama. Maksud saya itu masih lonte aktif kok bahasa agama, apalagi sok-sok paten wakili Kristen. Gak usah, kau jualan tua aja, ngapain kau naik di kumal-kumal debat. Kau masuk di kumal jualan apa, BH bekas atau software bekas, jangan kau naik di kumal-kumal agama. Kalau kau adabmu belum bisa kau rubah. Berapa kali sudah saya marah, diskusi dengan kau sebut Allah pertama. Kau ngajar kan mulut kau. Penjual tuak dia, Bang. Iya, penjual tuak langganan sopir-sopir ini truk. Enggak, maksudku mari kita diskusi. Tapi kita saling menghargai. Kalau kami juga merubah panggilan Yesus itu kepada iblis, kami berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Enak enggak? Kan enggak enak toh. Ya, kita harus menghargai lah. Jangan malah mau ini. Tidak semua umat Islam itu suka Anda menggunakan kata Allah itu. Tidak semua umat Islam suka. Terutama saya nggak suka mendengarkan orang Kristen menyebut nama Allah. Bagi saya itu penistaan. Kenapa? Karena Tuhannya umat Islam bukan Allah. Gelar Tuhan dalam Kristen, Tuhannya orang Kristen itu bukan Allah, dan gelar Tuhan di dalam Kristen bukan Allah. Gelar Tuhannya orang Kristen itu Kristus. Tidak ada hubungannya dengan Allah. Ya, kalau di tempat lain, di gerejamu, di internal kalian mau ngomong apa, saya silakan. Jangan di depan kami nih. Kalau kau masih anggap kami saudara, saling menghargai kita. Tuhanmu Yesus. Ya, kalau kau pingin gunakan Tuhannya Yahudi, Elohim, atau katakan kalian Yahweh, Yehova, YTVP, kami nggak pernah melarang itu kan. Diskusi sesengit apapun, diskusi sedahsyat apapun, diskusi setegang apapun, boleh diskusi itu. Dijamin kok negara kita berdiskusi. Agama saya juga perintahkan, berdebatlah. Ada kok perintah berdebat dalam agama saya. Tapi kan kita nggak boleh menghina sesembahan saudara kita sendiri, kan gitu. Negara ini menjamin kita memeluk agama di kepercayaan masing-masing, bukan agama orang yang kita peluk. Kau Kristen tapi memeluk agama Islam, gimana ceritanya? Apa buktinya? Ya kitabmu kau pakai nama Alkitab, Tuhanmu kau pakai nama Allah. Berarti kau Kristen tapi memeluk agama Islam. Pandogo, bahlul, itulah namanya serigala berbulu jangkrik. Aneh.
Udah berapa kali dibilang. Diskusi itu lo dudukkan perkara itu. Tuhanmu apa? Kan terlalu banyak Tuhan kau itu. Masuk di Bali, Tuhanmu berubah lagi jadi Sang Hyang Widi. Banyak kali Tuhan kau. Berubah namanya. Bunglon. Ya tidak salah juga karena Paulus sudah memberikan teladan itu emang. Pada orang Yahudi ngaku Yahudi, pada orang Yunani ngaku Yunani. Ya, koplak. Apaan itu ajaran seperti itu? Mana-mana berubah. Di kelompok Islam, ngaku-ngaku Islam. Nyamar-nyamar seperti Islam. Kelompok Yahudi, nyamar-nyamar seperti Yahudi. Kelompok Bali ngaku-ngaku orang Bali. Kelompok Hindu gitu. Buddha gitu. Nanti ketemu setan, masuk kelompok setan juga. Dasar tidak punya jati diri. Kau resmi ada perintah di dalam kitabmu di Markus 16. Khusus resmi kau dengar di bawah. Di dalam kitabmu ada perintah di Markus 16 nomor 15. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Nah, kau pergi kebun binatang, temui itu monyet-monyet semua. Kau cari kera, kau Injil, kau Bapak Bible ya aja, bacakan Bible itu, bacakan Amsal, bacakan Yehezkel. Dalil-dalil itu kau bacakan kepada kumpulan monyet-monyet. Itu di Berastagi itu banyak monyet di situ. Kau ke sana, nah, kau baca Biblemu itu, ada perintah dalam Biblemu kan, ngapain kau naik di komal-komal? Di sini manusia, bukan binatang. Dalam muka kalau buka kamera, filter muka kayak di Diko, muka kayak diplaster pakai apa itu? Yang dipakai finishing itu apa itu? Warna putih, dempul, pakai dempul muka, pakai filter. Nipu lawan, muka dibuat semanis mungkin. Ya. Dasar kampret. Bang Suma kok kenapa maki-maki Darni terus? Apa si Rasmi? Apa? Maki-maki? Ku cabik-cabik mulutnya kalau aku ketemu dia ngomong kayak gitu. Allah satu, Allah dua, Allah tiga. Penghina kali. Bodoh-bodoh aja, jangan ngajak-ngajak orang. Udah sering kok gitu ya. Udah sering setiap saya ketemu pasti saya dibuat marah sama dia. Allah satu, Allah dua, Allah tiga. Lu usah hantam rahangmu pakai balok-balok baru kau tahu rasa. Ya Tuhan yang bikin bingung betul. Entah Allah, entah Bapa, entah Theos, entah apa-apa lah Tuhannya. Baik kali Kristus, Yesus, entah apa-apa. Tetapkan satu kecelok. Nama Tuhanmu siapa? Teknikmu menipu lawan itu terlalu kentara kali, terlalu kasar cara mainmu. Kepada orang Hindu Tuhannya Sang Hyang Widi, orang Islam Tuhannya Allah, orang Yahudi Tuhannya Elohim. Apanya agama apa ini? Orang Barat Tuhannya God. Lucu. Ya silakan buat teman-teman Kristen Ini yang mau diskusi, silakan naik aja kita ngobrol-ngobrol santai, bawa akal sehat, lepaskan doktrin dan dogma. Ya, yang lagi bingung cari Tuhan atau pura-pura bingung, yang beriman dalam kekristenan atau pura-pura beriman, silakan naik. Mau ganti Tuhan juga boleh, Bang Suma boleh ya, mau ganti Tuhan boleh ya? Boleh. Kalau mau ganti Tuhan kau itu yang mantan mayat itu boleh, asyhadu dulu. Iya tuh boleh tuh teman-teman, silakan buat teman-teman Kristen. Asyhadu dulu. Sudahlah Tuhanmu koplak bertanduk 7 bermata 7 kau bilang pula Allah. Orang gila. Buat apa saudara-saudara Oten dimanapun Anda berada ya, kalau kami mau menghujat Anda, Bible Anda membuka jalan.
Anda memilih nggak punya kuping loh. Kalau kami mau, ya, catat itu baik-baik. Kalau kami mau menghujat Anda memilih nggak punya kuping untuk mendengar. Karena jalannya dibikin sama Bible Anda sendiri, ya. Jadi nggak usah lah pancing-pancing, ya. Ngobrol santai lo di sini pakai. Buat saudara kita Kristen ya, Anda mau test drive Tuhannya orang Islam, silahkan. Yang penting niat Anda baik. Coba rasakan sensasinya, ketenangannya, kedamaiannya, ya, kemegahannya Tuhan yang namanya Tuhan Islam Allah ini. Bedakan rasanya. Kalau Anda mau silahkan. Ayo, yang penting niat Anda baik. Itu aja. Ya, mobil aja bisa test drive. Tuhan Anda juga coba ganti dulu. Lepaskan kuping Anda, ganti kuping cadangan, karena kuping Anda itu sudah penuh doktrin. Ya, kalau nggak ganti kuping cadangan nggak bisa. Ya, karena kuping pendengaran ini yang paling dekat dengan urat saraf itu pendengaran dibandingkan dengan mata. Ya, itu loh. Nah, ini ada tamu kita nih, coba kita sambut dulu. Siapa dulu? Silakan. Selamat siang, apa sore, Bang Ja? Halo. Halo Bang Jaka, selamat sore. Selamat sore. Ya turunin aja kalau nggak ada suaranya Bang Imros. Kalau mau nge-report kalau lu mau nge-report nggak bakal bisa aja, gue kasih tahu. Soalnya ini udah kena pembatasan. Ya, TikToknya error. Mau sedunia nge-report ini nggak bakal bisa. Kenakannya nggak bakal bisa udah kali ini. Enggak, bukan kalau sekarang ini karena apa gift-nya dia kedetek ke gift. Ayo. Mana? Bang Ja, Bang Jaka. Buat teman-teman Kristen. Iya, nggak bisa, udah kena ini, kena report Bunda Edo, kena pelanggaran. Silakan buat teman-teman Kristen. Pada takut ini sombong amat, pada nggak mau naik, pada sombong, mentang-mentang Tuhannya 3. Ini dikasih tempat, dikasih ruang, dikasih waktu, beritakanlah Injil di sini, ya. Coba maksimalkan pemberitaan Injil Anda di sini, biar kita tahu loh. Ya, Injil yang Anda beritakan itu sesuai nggak, ya, dengan korelasi dengan apa ya, perkataannya Yesus itu sendiri, masuk akal nggak, dapat nggak logikanya? Kalau cuma logika dasar aja udah mentah, bagaimana itu bisa Anda imani? Ya, ya, makanya kalau Islam itu emang benar-benar hebatnya apa Islam ya? Ketika di Al-Baqarah, Islam itu yang paling pertama itu percaya sama yang gaib. Kenapa? Karena dosa nggak berjendol. Kalau dosa itu berjendol, aduh, itu nggak ada gaib namanya. Karena dosa nggak berjendol, percaya dulu sama yang gaib. Baru. Lah kalau Tuhannya kelihatan gimana Pak Ji? Waktu bayi Tuhannya, Pak Ji? Iya. Kenapa, Bang Imros? Kalau Tuhan itu waktu bayi dititipin ke tetangga gimana? Nah, kan begini. Sebenarnya kan saya juga kalau ada teman-teman Kristen juga mau tanya, semua manusia akan dihakimi
dan bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Nah, ketika Tuhan yang menyandang sebagai seorang manusia, ya kan? Ya, yang namanya kemanusiaan itu kan ya wajar lah, manusiawi, ya kan? Bunda Imrus nitip nih si Yesus gitu loh. Aku mau ke pasar dulu, takut bangun nanti tolong gendongin. Ya kan? Bunda Mila, nih aku nitip nih si Yesus mau nyuci dulu, takut dia bangun tolong bangunin, tolong gendongin ya gitu loh. Nah, pertanyaan saya nih kembali lagi ya, apakah tetangganya juga dihakimi? Pak Yusuf sama Bunda Maria tuh ya kan dihakimi nggak? Sama si itu tuh si Simon juga dihakimi nggak tuh dari Cinere? Nah itu itu yang saya mau tanyakan loh. Iya, gitu Bang Imrus. Iya, silakan Bang Imrus. Udah lama banget itu dipertanyakan ya, sampai Oten buka kitab itu dari apa? Dari Kejadian sampai Keluaran, sampai dibilangin keluar juga nggak ada jawabannya. Iya, jangan ini apa namanya Bang Imrus, mau ke surga aja Yesus nggak ngajak sama Bunda Maria ya kan? Anak durhaka. Kasihan lo Bunda Maria lo udah siap-siap bawa koper, bawa plastik, bawa kresek. Ternyata nggak diajak ya. Jangan-jangan ini ada hubungannya loh Pak Haji. Jangan-jangan ada hubungannya kisah Pinocchio ini, jangan-jangan ada hubungannya diambil disatir dari Yesus ini. Jangan-jangan loh. Saya sedang menyelidiki ini, ya. Karena apa? Namanya dipakai Yesus. Aduh, anak si tukang kayu juga. Iya, maunya kan harusnya kan pamit dulu yang namanya sama orang tua kan gitu ya. Contoh nih, Bunda Imrus, saya pamit dulu mau ke surga, mau ikut enggak kan gitu kan? Gitu kan? Ya ini mau. Siapa Aki? Ada tamu Pak Haji, silakan Pak Haji. Ntar dulu masih muter dia. Ya, halo, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum, kepencet, tolong turunkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Haji, hanya di Komal ini saja terjadi ya. Salah pencet tapi naiknya benar. Ya benar-benar kehidupan ya. Ini siapa namanya Bang Imrus, Bang Steve, Bang Erik, saya izin dulu ya, udah Bang Zuma. Sudah hampir jam 12 ini, besok pagi-pagi harus pergi. Oke Bunda, terima kasih banyak Bunda Mila, sehat selalu. Kalau udah nggak di PL lagi, saya dipanggil ya, biar saya bisa bayar. Oke Bunda. Oke, Bang Erik, semua terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, berkah selalu. Salam. Boleh izin sini? Ya oleh, oke Bang Imron dari mana? Dari Islam, Kristen, Buddha, Hindu atau dari Kejawen? Silakan. Nah, kalau aku Islam. Hah? Kalau aku Islam. Islam. Kalau Islam mah izin dulu dibawa dulu ya. Ya, tapi aku mau izin numpang di sini. Saya gak apa-apa kan ya? Kursinya buat teman-teman Kristen Bang, izin Bang. Ya. Oh, siap-siap. Udah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana lagi nih hotel? Masa dari 900 orang gak ada OTM-nya? Ya, ayolah. Katanya beritakan Injil. Ayo mainkan, maksimalkan kemampuan Anda untuk memberitakan Injil. Ya, pasti aja ya. Yang Bapak acara Bang Juma itu, yang OTM itu yang fix aja udah pasti ada. Khusus tugasnya ngerekam. Dahsyat emang OTM ini.
Silakan buat teman-teman Kristen ya yang mau diskusi, naik aja lah, kita ngobrol-ngobrol santai kok di sini. Yang penting kita bawa data, jangan saling memojokkan gitu loh. Karena kan kita dalam ranah diskusi bukan kalah atau menang, tetapi kita mencari titik kesamaan. Kalau tidak ada kesamaan itu kan iman Anda dan iman saya. Mau sembah kaleng kerupuk kayak sendal jepit kayak pak ureng, itu iman Anda masing-masing ya teman-teman ya. Gitu loh. Tapi Pak Haji, walaupun nyembah kaleng kerupuk, jangan kaleng kerupuk rumah saya, kaleng kerupuk sendiri. Ntar kerupuk saya melepas, nggak enak, ya. Iya. Tapi saya salah sebagai seorang Muslim. Ketika ada saudaranya yang ingin jatuh ke jurang, saya tidak bantu, kan begitu. Wih, bijak sekali kata-kata Pak Haji ini. Ya, harus bijaksana bijak situ. Iya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau binoten Bang ya. Iya Bang. Mereka masih jingkrak-jingkrak nih Bang jam segini Bang. Iya Bang. Iya. Masih lagi perjamuan, dia perjamuan. Saya ada pesan nih Bang untuk para oten nih Bang ya. Islam itu fanatik dengan agamanya Bang. Jadi janganlah menghujat Bang ya kan. Nah, kalau mau diskusi yang baik-baik gitu, jangan terus datang-datang bawa golok kayak gitu ya kan. Betul-betul nggak seneng, nggak suka saya Bang nengoknya Bang. Dan kepada Bang Juma, makasih Bang telah membenarkan Islam itu sebenar-benarnya Bang. Buat yang tertutup hatinya biarlah mereka tertutup Bang ya. Itu saja barangkali Bang. Makasih Bang. Sama-sama Bang. Bang saya turun dulu Bang. Iya Bang. Terima kasih udah bisa bergabung di kesempatan sore hari ini ya Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin diturunkan ya Bang ya. Izin Bang. Ya. Mana Bang Imrus? Naikin dong motornya. Aduh. Iya Bang, kena report Bang. Iya. Tapi Oten udah, Pak Haji, tapi Oten udah bolak-balik nge-report ya kan? Kok nggak bisa-bisa ya? Iya, udah KL ini Bang, kena pelanggaran ini. Aduh. Jadi nggak bisa ngegip, banyak teman-teman Muslim yang mau ngegip sama Bang Juma, cuman mohon maaf ya. Bukannya gimana atau gimana ya, gimana dong kalau akunnya kena pelanggaran ini, aduh. Ya tapi Pak Haji kita ambil hikmahnya aja ya. Kita ambil hikmahnya aja gitu loh. Bang Juma dan tadi ngobrol bicara di sini 2 jam bukan mengharapkan poin atau apapun ya. Jadi nanti kalau ada tembakan dari luar, tangkisannya ada, ambil hikmahnya aja. Bersyukur aja dulu, alhamdulillah. Ya. Kita nggak cari koin kok saudara-saudaraku gitu loh. Kita cari berlian. Buat modal kawin. Insya Allah. Bang Haji lagi cari bini, Imrus juga lagi cari bini. Nah, Bang Erik cari masalah. Insya Allah. Jangan cari masalah, jangan. Cari yang baik-baik dulu aja. Ya, pastabil khairat. Mana nih? Ayo, saudara-saudara kita Kristen. Ya, aduh Bu Evita lagi. Saya khawatir nanti Anda malah kena ini sama Bang Jumanya. Soalnya, silakan Pak Haji. Ya buat teman-teman di bawah dibantu di tap-tap layar dulu dong nih, udah berat ini, waduh. Teman-teman dibantu tap-tap layar ya, jangan lupa di share-share di Love Orange ya teman-teman ya. Buat orang kan nggak bisa, kan kenapa itu? Bisa emang bagi apa kasih gift? Oh iya nggak bisa ya ternyata ya. Tap aja tap. Biar sampai tap layar aja lah, diposting ulang. Izin ya teman-teman Muslim ya. Naikkan dong sampai 300k teman-teman, 300k izin ya. Ini udah berat loh Bang Erik. Ya, lanjut Bang Erik silakan atau Guru Daku.
Yang tadi ini mungkin mau disambung lagi kali. Penebusan dosa saya jadi masih dia. Evita ini Muslim Kristen? Nyelesain. Dia ini Kristen kejawen kali ya. Iya, Evita kejawen kah? Kan. Ngapa dong? Monoteisme. Monoteisme. Tuhan Yesus siapa Tuhan tuh? menurut Bunda Evita. Yesus? Kamu sekali langsung dapat. Enggak. Yesus itu Tuhan atau bukan? Kalau bagi saya Yesus. Tadi saya ingin ini yang mau bahas yang tadi saya jadi masih penasaran mengenai penebusan. Itu kan tadi Zuma nanya mengenai penebusan dosa itu berdasarkan tebusan dari darah manusia itu di mana dalilnya dalam Alkitab ya kan? Jadi dalilnya itu saya udah lihat dan saya udah catetin semua ayat, jadi saya udah nggak usah lihat-lihat Alkitab lagi. Mungkin Bang Jumaya lagi sibuk ya. 11 ayat 11. Nggak usah gini Bu Evita, kita ambil jalan cepatnya aja. Ketika Yesus menebus dosa, menghapus dosa, ada nggak pihak yang dirugikan? Enggak gini loh, Pak. Dosa. Tadi kan dia menyatakan. Kan itu dalil yang mengenai korban tebusan itu harus darah manusia itu dulu. Iya, Yesus datang menebus dosa, menghapus dosa. Menurut Bu Evita, ada nggak pihak yang dirugikan dengan ditebus dosa itu? Menurut saya sih tidak ada. Hah? Nggak ada. Ibu Evita tahu nggak? Gara-gara Yesus menebus dosa, menghapus dosa, setan pada pensiun dini. Coba bayangkan. Itu aja, Kak Evita baca dong 1 Korintus 11 nomor 26, silakan. Nih aku kan ini ya di sini lagi siapnya untuk penebusan dosa. Korban tebusannya itu dengan darah manusia, itu saya mau ngomong gitu, masa ke yang lain? Saya belum siap ayat-ayatnya. Bu Evita buka di perjanjian lama. Satu anak manusia bertobat, malaikat di langit bersorak-sorai. Karena agamanya apa ini? Satu dunia Agamanya ditebus apa? loh. Enggak gini loh. Nanti teman-teman saya yang akan menjawab Kak Evita. Jadi Kak Evita ini agamanya apa dulu gitu loh. Kristen apa? Ini kan Kristen kan banyak denom. Monoteisme. Ya. Oneness. Dulu Oneness saya ya? belajar dari Saksi Yehova. Dulu. Oneness atau gimana? Oneness atau saksi Yehova? Mas. Belajar dari Saksi Yehova. Terus? Ya, jadi di sini kalau selain definisi mengenai apa? Mengenai siapa Bapak di sorga, Yesus dan Roh Kudus, sebenarnya yang lain itu sama menurut saya ya dengan Kristen lain sebenarnya sama. Cuman memang dia lebih tepat. Ya, ada kan pemahamannya kan monoteisme. Yang monoteisme itu siapa namanya? Monoteisnya itu Bapak di sorga yang bernama YHWH atau dilakukan dengan Yehuwa, itu adalah Allah yang benar. Yesus itu adalah permulaan dari ciptaan Bapa. Berarti bukan Tuhan. Yesus itu kalau di Alkitab Saksi Yehuwa TDB ya disebutnya Tuhan. Tapi bagi saya Yesus disebut Tuhan itu benar. Tuhan juga diberi. Kalau bagi saya, bukan bagi Saksi Yehuwa. Berarti Anda mempoligami Tuhan dong kalau gitu. Tadi katanya mono, ternyata polites. Oh, karena gini, Tuhan huruf besar dan Tuhan huruf kecil kan beda. Tuhan huruf besar, huruf kecil. Salam, na'udzubillah. Kemudian Tuhan Yesus itu kan ditunjuk sebagai raja dalam kerajaan sorga ya. Dalam kerajaan sorga.
bukannya raja di bumi loh, tapi raja di sorga. Kamu paham nggak? Kalau raja di sorga masa tuan juga, ya kan? Tidak mungkin dong kalau raja di sorga tuan. Oh, dia ketika di surga dia menjadi raja. Yesus ketika di sorga, ya sekarang ini dia menjadi raja, dan setelah kiamat ya, nanti kan Yesus juga akan memerintah di kerajaan. Setelah kiamat, waktu kiamat Yesus kemana? Bantu nggak? Bantu manusia nggak? Menolongi manusia nggak? Kan apa dibiarkan manusia mati? Itu kan dia datang dalam awan-awan. Enggak, dalam maksud gini, awan-awan dan ya, ketika pas kiamatnya tuh Yesus kemana pada kala itu? Pas kiamatnya. Iya. Itu kan kalau pas kiamat itu kan didahului oleh sengsara besar kan. Yang Iya, ada itu Yesus kemana itu? Menolong manusia atau gimana? Nah, kalau Bang Erik dibuat PR sampai yang boleh nggak dalam pertanyaan itu besar maksudnya. Iya. Itu dia. Yaudah, kita kembali ke ketuhanan aja. Ya. Iya. Jadi Anda meyakini Yesus itu mati di tiang salib menebus dosa? Ya, benar. Ya. Belajar dari mana Anda mengatakan hal itu? Karena memang di Alkitab ditulis ada ayatnya Yesus mati. Itu ya tulisan Paulus apa tulisan Yesus? Kalau Yesus tidak menulis kematiannya di tiang salib, tapi dia di Matius 20 ayat 28 ya, ada bilang bahwa aku datang ke dunia bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan menjadi tebusan bagi semua orang. Ya, itu perkataan Yesus sendiri di Matius 20 ayat 28. Itu dia menjadi penebus untuk semua orang, ya, tanpa terkecuali. Terkecuali. Benar. Berarti kami yang tidak percaya kepada Yesus juga masuk surga. Gini, kan kalian tidak percaya ya kan? Kalian kan menyembahnya juga bukan Bapak di sorga. Ya, coba buka 1 Yohanes 2 nomor 2, Kak. Akan dihakimi dalam penghakiman. Coba buka 1 Yohanes 2 nomor 2. Ya, coba deh, ini kan Alkitabnya bahasa Inggris. Oke, dengarkan kata-katanya. Ya, dengarkan kata-katanya. 1 Yohanes 2 nomor 1 dulu saya baca. Wahai anak-anakku, aku tuliskan ini kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Tetapi apabila seseorang berbuat dosa, maka ada Yesus yang akan menjadi perantara kamu kepada Bapa di surga. Oke. Yang kedua, Yesus ini adalah pendamai segala dosa. Bukan hanya dosa Kristen saja, tetapi dosa seluruh umat manusia yang ada di dunia. Nah, kami kan nggak menuhankan Yesus. Menurut ayat ini, kami selamat nggak? Itu ayat kan hanya menjelaskan mengenai posisi Yesus sebagai pendamai. Dan iya, dia adalah pendamai segala dosa. Dengarkan baik-baik. Dia adalah pendamai segala dosa. Bukan hanya dosa Kristen saja, tetapi dosa di luar dari Kristen. Ini pendamai segala dosa dalam arti manusia itu dibangkitkan. Pendamainya bukan dalam arti semua dosa perbuatan akan didamaikan dan ditiadakan, bukan, karena di Yohanes gini Mbak, segala ayat 28 itu dosa yang buat jahat. Ketika Anda diperintahkan mengambil semua yang benda yang berwarna merah, ada nggak warna kuning yang Anda ambil? Tidak ada. Berarti semua warna merah yang Anda ambil? Iya. Ya, kalau segala dosa, ada nggak dosa selain itu yang tidak diampuni? Oh, dosa kepada Roh Kudus dan juga iya. Kak, ketika saya menyuruh Mbak mengambil benda berwarna merah,
Anda harus mengambil ngerti. semua yang warna merah kan? Kamu maksudnya gimana? Saya ngerti. Iya, segala Maksudnya itu berarti bikin- keseluruhan, tidak ada klasifikasi dan tidak ada pembagian. Yang namanya Gini, segala itu kan bahasa Indonesia, bahasanya Sedang kita, dosa aja gampang bisa dia mengerti. dibagi menjadi dosa waris, dosa Ya, perbuatan. kan jelas dan dosa jelaskan. tidak terampuni. Berarti Bukan kan ada hanya berbagai macam. bukan hanya dosa Kristen saja, melainkan dosa seluruh umat manusia. Itu kalimatnya. Makanya Mbak baca Bible coba. Begini, Kalau Anda menggunakan jadi- KJP silakan. Anda menggunakan KJP di situ. Enggak, saya mau jelasin ya. Jika dosa yang terampuni itu pasti ya dosa-dosa karena ketidaksempurnaan, kesalahan kecil. Tapi dosa yang besar seperti kriminalitas yang belum dihukum di dunia ini, misalnya orang penjara-penjara dalam kerusuhan-kerusuhan perang, pemerkosaan dan Ya, pembunuhan gini, di Mbak. perang Saya dan bacakan Inggrisnya ya. kerusuhan itu kan berhasil. And he is mereka the itu propitiation. akan dihukum nanti. Anda kan nggak bisa bahasa Indonesia mungkin, ya kan? Anda kan tahunya King James Version. Enggak, Oke. bukan karena And he is ketika the saya hilang. propitiation for our sins. Ingat ya, for our sins. Pakai S ya, jamak berarti. And not for our sins only, but also for the sins of the whole world. Coba artikan itu. But also for the sins of the whole world. Saya ngerti, bukan hanya tapi untuk dosa semua. Iya. And not dunia. for ours, ya, and not for ours only. Ours itu milik kita, dosa kita maksudnya. Iya, kita, Ya tidak kan, hanya dosa kita. tapi But also for the sins of the whole world. untuk dosa semua Seluruh dunia. dunia. Nah, berarti kami selamat nggak? Gini, dia mendamaikan dosa dalam arti apa? Dalam arti manusia itu And he akan is the mendapatkan propitiation for our kebangkitan. sins. And wait. And he is the propitiation of our sins. Dosa-dosa, pendamai segala dosa-dosa. And not for our sins only, but also the sins of the whole world. Jelas itu kata-katanya untuk seluruh umat manusia, dosa itu dihapuskan, Pasti ada yang didamaikan. ditunjuk, kitanya itu waktu ngomong dalam kelompok mana. Berarti kitab Anda contradiction. Tidak kontradiksi. Jadi gini ya, jangan Umat jadi bingung. Umat jadi bingung kalau begini. Jangan Umat mengharapkan jadi bingung. kelepasan dari dosa karena perbuatan gitu. Pikiran gini ya, kalau orang politik kan suka ada pada jahat-jahat ya. Suruh aja nih uculim-uculim merusuh kalau Indonesia tidak bisa bayar utang dulu ya. Pernah kan kerusuhan 98, uculim-uculim ini teriak-teriak Allahu Akbar segala. Dan mereka itu tidak ada pengadilannya, nanti dia akan diadili setelah pada penghakiman Yesus. Nah, uculim-uculim di sini makanya saya peringatkan kalian itu kalau dengan agama nyerang-nyerang orang, bunuh, memperkosa, menjara dan merusak itu, nanti kalau kalian lepas dari hukuman dunia, tapi nanti di hukuman pada waktu Yesus menjadi hakim, kalian akan ikut ini. Ya, karena Mbak kalian tidak. belum mendapatkan hukuman. Wait, gantian Mbak, gantian. Mbak melakukan kebajikan, tidak melakukan dosa, apa dasarnya? Apa yang Mbak harapkan dari itu? Ketika Anda tidak melakukan dosa, apa yang Mbak harapkan? Saya tanya dulu. Oh, ketika saya tidak melakukan dosa, ya saya satu ya karena kita tahu kejahatan itu nggak bagus untuk diri. Iya, maksud saya ketika Anda tidak melakukan dosa apapun tuh, apa yang Mbak harapkan dari itu? Dosa apapun? Dosa apapun. Apakah Anda mengharapkan Anda dipuji oleh Tuhan? Apakah Anda mengharapkan dipuji oleh Tuhan?
Kita menghalalkan kedamaian dalam hati kita pertama. Kita merasa gembira bahwa kita berbuat hal yang baik. Kepada semesta alam, kepada semesta alam, saya merasa gembira memberitakan ini kepada kalian. Kepada Tuhan bagaimana? Pertanyaan saya disimak. Ketika Anda tidak pernah melakukan dosa sama sekali, tidak ingin melakukan dosa sama sekali, apa yang Mbak harapkan dari perbuatan Mbak yang selalu melakukan kebaikan? Apa yang Mbak harapkan? Damai di hati dan hubungan baik dengan semua orang. Oke, berarti Anda mengharapkan kebenaran gitu? Ya, merasa gembira atas perbuatan baik dan juga memiliki hubungan baik dengan orang lain. Dan sepanjang perjalanan hidup Mbak tidak pernah melakukan kesalahan? Saya tanya dulu. Pernah. Oke, pernah. Kira-kira setelah Mbak melakukan kebaikan, setelah Mbak melakukan kebaikan, bisa nggak itu dihapuskan, dikikis sedikit demi sedikit? Kalau kesalahan saya rasa Mbak melakukan kesalahan, saya rasa Mbak melakukan kesalahan kecil, saya rasa Mbak hanya melakukan kesalahan kecil ataupun dosa kecil. Terus Mbak, saya rasa Mbak kan tidak mungkin pernah membunuh, Mbak kan tidak mungkin pernah merampok, kan begitu kan? Gitu kan? Iya. Yang saya yakini Mbak itu melakukan dosa kecil. Lalu Mbak melakukan kebajikan-kebajikan setelahnya itu. Mbak nggak yakin dosa yang kecil tadi, sebanyak apapun yang dosa Mbak lakukan yang kecil tadi, bisa nggak terkikis dengan perbuatan amal yang Mbak lakukan setelahnya? Berbuat baik, ya kan? Ada rezeki, kasih orang yang membutuhkan, terus bersama teman-teman pun. Saya ngerti. Kesalahan itu tetap ada, kesalahan-kesalahan dosa kecil kita itu ada, dan kebaikan-kebaikan itu hanyalah upaya kita memperbaiki diri. Oke. Kehidupan Mbak pribadi, dalam kehidupan Mbak pribadi, Anda mengharapkan tidak, Anda tidak melakukan dosa sama sekali? Berharap tidak, Mbak? Sebenarnya berharap, tapi kita kan dalam situasi dunia ini kita tidak bisa. Kita kan memang saya paham. Saya paham, Mbak. Saya paham. Diberitahu oleh Daud, aku dikandung dalam kandungan ibuku dalam dosa. Ya itu kan juga ibunya mewariskan cacat genetika kepada Daud. Jadi maksudnya gitu. Jadi walaupun bayi itu belum lahir, tapi belum lahir saja udah berdosa, dan setelah jadi bayi juga sudah berdosa karena apa? Bukan karena dosa perbuatan, tapi karena dosa waris, yaitu dosa. Dosa waris. Nah, orang berdosa itu tempatnya di mana, Mbak? Orang berdosa. Ya sekarang kan kita ada di dunia orang berdosa, sebagai orang berdosa. Iya, nanti kalau dia mati tempatnya di mana gitu. Maksudnya setelah mati dalam keadaan apa dia berada? Iya, kita kan berdosa, kita kan si membawa dosa waris, terus kita meninggal, itu nanti setelah kita meninggal itu dibangkitkan, nanti letak kita nanti di mana posisi kita? Kita kan sebelum dibangkitkan juga ada periode berada di kuburan kan? Iya, tahapnya kan ada, kita kan berada di kuburan, habis itu kan kiamat, setelah itu kan kita dibangkitkan. Nah, orang yang masih berdosa tadi di mana letaknya, Mbak? Ya, waktu penghakiman maksudnya apa? Waktu di kuburan ya. Iya, setelah kita divonis bersalah, setelah kita divonis bersalah. Oleh Yesus. Ya, tempat kita di mana? Oke kan di Yohanes 5 ayat 28-29 yang jadi patokan. Berarti dibangkitkan ketika dia berbuat jahat, dia masuk neraka. Jadi kalau yang berbuat jahat Yohanes itu kan ada dihukum, nanti akan diputuskan. Ya. Akan diputuskan apa dia masih bisa tetap hidup setelah dihukum, atau mati kekal. Lalu fungsinya Yesus mati di tiang salib itu apa? Fungsinya gini, manusia udah dikutuk mati. Itu kan Allah itu tidak pelintat-pelintut. Tidak pelintat-pelintut. Kalau dia dikutuk mati itu pasti mati. Jadi kenapa orang yang sudah dikutuk mati tiba-tiba bisa hidup lagi? Kan jadi aneh orang. Nah itu harus ada dalilnya, yaitu penebusan dosa waris.
Karena dia matinya kan karena Yohanes 5:29, semua manusia itu dibangkitkan, baik yang pernah melakukan dosa maupun tidak pernah melakukan dosa. benar Yohanes semuanya. 5:29. Ya, jadi jangan Anda menyangka bahwasannya orang yang berdosa ketika dia hidupnya, dia tidak dibangkitkan. Dia juga dibangkitkan dan akan ditempatkan di dalam neraka selama-lamanya dan dalam keadaan hidup. Jadi hakimi dulu. Ya, dalam keadaan hidup dia bersama dengan jasadnya, tubuh, roh, jiwa, itulah dia. Seluruh jiwa dan raganya masuk ke dalam neraka jahanam selama-lamanya. Dan dia merasakan sakit yang luar biasa. Sementara orang yang berbuat baik, dia ditempatkan ke surga bersama-sama dengan Yesus alaihi salam. Sebelum dihakimi maksudnya begitu. Izin, Evita Dalam sebentar ya. keadaan di kuburan bisa Evita, ada dua boleh saya ngomong ya sebentar ya? Ya, oke. Bang Erik, tadi kan begini Bang Erik, Bang Juma kan mengatakan bahwasanya di mana di dalam perjanjian lama untuk mempersembahkan persembahan itu ya bukan persembahan yang diberikannya untuk hewan maksudnya gitu loh, tapi darah manusia. Di mana ayatnya di dalam perjanjian lama gitu loh. Karena dia mengaku adalah ajaran monoteisme gitu, makanya dia tadi turun. Mungkin dia cari-cari ayatnya gitu. Ya di imamat kan di situ kan tertulis. Jikalau itu termasuk yang boleh dipersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan, maka hewan itu kan harus dipersembahkan itu adalah hewan ternak. Makanya Bang Juma berkata, di mana di dalam perjanjian lama ada tertulis bahwasanya ya itu harus dengan darah manusia kan gitu. Iya. Silakan Bang Erik Yang dilanjut. saya mau jawab, ya dari tadi saya merasa ada yang belum diselesaikan kan, karena saya nggak tahu ayat-ayatnya. Nah ini di Imamat 17 yang ayat saya 11. tahu. Di Imamat 17 Berapa, Mbak? ayat 11 nih, Imamat 17 ayat 11 sudah saya catat nih semua ayat-ayatnya. Ya, Saya udah siap apa itu gitu. isinya, Mbak? Jadi dosa membawa maut kan, Roma 6 ayat 23. Sedang Imamat 17 ayat 11 merupakan prinsip darah yang bisa menebus dosa karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Nah, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan perdamaian bagi nyawamu, sebab darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Juga itu adalah prinsip keadilan Allah, nyawa ganti nyawa. Selain ayat ini ya, ada ayat nyawa ganti nyawa. Nyawa ganti nyawa itu di Keluaran 21 ayat 23 sampai 25. Di Imamat 24 ayat 17 sampai 20 dan Kejadian 2 ayat 17 itu prinsip keadilan Allah, nyawa ganti nyawa. Jadi di sini saya udah Iya, ini kan bukan penebusan dosa. Ini bukan penebusan dosa. Iya, ini bukan penebusan dosa. Ini kan nyawa ganti nyawa. Nyawa Ini kan, ini kan membicarakan tentang keadilan. Ini membicarakan tentang keadilan duniawi, Kak. Nggak nyambung Evita. Nggak nyambung. Kamu maunya jelas. Coba dibuka Imamat 18:21, Mbak. Coba dibuka Imamat 18:21. Ayat 11 itu. Di perjanjian lama yang diminta perjanjian lama Imamat 18:21. Tuhan menetapkan ada golongan manusia yang menyerahkan anaknya kepada Molok. Jadi di masa itu ada orang mempersembahkan anaknya kepada dewa Molok, bukan kepada Yotepape, bukan kepada Elohim. Tuhan melarang itu karena itu akan melanggar kekudusan Tuhan. Tidak boleh. Yang layak dipersembahkan kepada Tuhan dan Tuhan menerimanya adalah hewan sembelihan.